Ngantuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di Zoom. Eh, Sebelumnya kita ini dulu ya, minta maaf dulu karena pelaksanaan kuliah kolaborasi yang kita selenggarakan siang ini harus ditunda karena Abang Dr. Saiman dalam perjalanan dari Pekanbaru ke Padang terkendala oleh ada bencana alam gitu. Ya nggak bisa nggak bisa dielakkan. Jadi jalur antara Pekanbaru Padang putus tadi malam. Sebenarnya Bang Saiman udah dari tadi malam berangkat. Ternyata baru tadi jam 6 bisa dilewatin sehingga sampai di Padang juga udah sekitar jam 1-an. Nah, terus kemudian juga untuk waktu dari tempat beliau nginep di Kota Padang ke kampus ini juga agak jauh ternyata. Jadi mohon maaf kalau lama menunggu dari jam setengah 2 dan sekarang sudah jam 3 ya. Jadi kita mulai saja kuliah kolaborasi kita. Semoga suara saya terdengar dengan baik di Zoom. Eh, Narasumber kita untuk teori konstruktivisme dalam hal ini, Dr. Saiman Papahan. Beliau selain dosen di program studi hubungan internasional FISIP Universitas Riau, beliau juga wakil ketua umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional atau Indonesia atau AII. Beliau juga wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama FISIP Universitas Riau. Bang Saiman ini juga senior saya di UGM, tapi junior saya di UNPAD. Meskipun begitu kita lulus bareng-bareng gitu kan. Nah, jadi uh, dan kuliah kolaborasi ini juga bagian dari apa ya, program pembelajaran yang ternyata hari ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh kampus-kampus di Indonesia. Padahal awalnya saya sendiri iseng-iseng aja bikin kuliah kolaborasi. Jadi tanpa memperpanjang ini lagi ya sambutan dan basa-basi, kita langsung aja. Selanjutnya kita serahkan langsung ke Bang Saiman untuk menyampaikan materi tentang teori konstruktivisme dalam AI. Silakan Bang Saiman. Ya, oke, baik. Terima kasih adik saya nih. Kalau tadi disebut dia manggil saya apa, maka saya panggil dia adik tuh. Adik Cimot, panggilan Cimot memang. Kalau di sini V ya. Tapi kita dengan kebiasaan di circle itu manggil beliau itu Cimot. Saya kira tadi udah diperkenalkan secara panjang lebar terkait dengan apa narasi dan motif dari pertemuan dan perjumpaan kita pada siang hari ini, termasuk kenapa misalnya delay sekitar 1 jam, karena memang ada kendala-kendala yang di luar kemampuan kita. Jadi untuk alasan itu saya secara personal sudah berusaha untuk bisa hadir di Kota Padang, di HI FISIP Universitas Andalas, meski kemudian delay atau telat kurang 1 jam. Tapi saya kira ini adalah usaha kita bersama untuk bisa melakukan perjumpaan dalam skema akademis yang saling memperkuat antara institusi, antara lembaga yang berjumpa hari ini. Kemudian pada 3 kelas, saya juga mengundang ada 3 kelas mata kuliah identitas dalam hubungan internasional di FISIP Universitas Riau. Saya juga minta ke dosen-dosen pengasuhnya dan juga saya japri untuk kemudian mobilisasi seluruh mahasiswa yang ada di FISIP Universitas Riau, terutama yang ambil mata kuliah identitas dalam internasional.
Nah, saya nggak nyangka kalau kemudian ada satu orang yang on seat. Siapa namanya, Rek? Nah, Naswa itu adalah mahasiswa yang aktif di HI Fisip Universitas Riau. Nah, pada hari ini dia berkesempatan untuk kemudian ada di HI Fisip Universitas Andalas, yang menurut beliau HI Universitas Andalas adalah cita-citanya sejak dia SMA. Kelas ini menjumpakan, mempertemukan dia dengan suasana akademik di Fisip Universitas Andalas. Kemudian pada tiga dosen mata kuliah hubungan internasional, identitas dalam hubungan internasional di Universitas Riau, tentu saja mengucapkan terima kasih ya karena sudah meminta tiga kelas itu untuk kemudian ada di platform Zoom untuk kita sekedar membicarakan perspektif yang relatif baru di hubungan internasional konservatisme. Terakhir tentu saja saya merasa bahagia karena bisa bertemu lagi dengan suasana yang saya nggak tahu apakah ini serius atau tidak. Karena jumpa dengan beliau ini ketika Visip Universitas Riau berkunjung ke Visip Universitas Andalas dalam skema kerjasama tadi yang disebutkan bahwa hari ini perguruan tinggi itu tidak bisa lagi sendiri, tapi kemudian dia harus bersama-sama, dia harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan fakultas dan program studi yang ada di Indonesia untuk mengisi ruang-ruang akademik, mengisi ruang-ruang peradaban dan lain sebagainya. Jadi dari janji-janji untuk bekerja sama, kemudian V itu rumuskan dalam bentuk yang lebih teknis, dalam bentuk kuliah kolaborasi. Nah, kuliah kolaborasi, saya tinjau bahwa, saya review bahwa HI Visip Universitas Andalas itu berkali-kali melakukan kolaborasi, kelas kolaborasi dengan program studi HI se-Indonesia. Saya kira ini yang kedua apa yang ketiga, saya nggak tahu karena sebelumnya juga dari Unida itu juga dikolaborasiin oleh HI Universitas Andalas, lalu kemudian ini HI Universitas Riau berkolaborasi bertemu untuk membahas teori-teori yang berkembang dalam hubungan internasional. Baik saudara-saudara sekalian, seluruh mahasiswa baik di Universitas Riau maupun di Universitas Andalas, pada siang hari ini kita coba akan memperkenalkan sebenarnya meski konstruktivisme itu sudah seringkali didengar, tapi kemudian saya ingin bawa perspektif ini menjadi sebuah perspektif yang familiar, karena saya misalnya V, terus teman-teman yang seangkatan saya itu diasuh oleh perspektif yang namanya realis. Jadi kita tuh diintroduce oleh dosen-dosen kita yang memang sangat realis. Lalu skema dari kurikulum itu juga di HI pasti memperkenalkan realisme sebagai sebuah pendekatan tunggal waktu itu. Nah, jadi pada kesempatan ini barangkali karena saya concern pada soal konstruktivisme, maka saya minta kemarin ke Cimot pada V untuk memberikan ruang pada saya untuk sedikit melakukan overview, melakukan macro view terhadap teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Mungkin bisa di apa slide-nya? Ini udah share slide ke itu ya? Udah ya. Oke. Di sebelumnya ini kayaknya ada nih. Kemunculan. Oke, saudara-saudara sekalian,
yang ada dalam Zoom ya, saya kira terhadap konstruktivisme dia nggak berdiri sendiri karena perspektif ini lahirnya perspektif sebelumnya. Untuk memperdalam, untuk mengetahui secara jelas tentang apa namanya existing konstruktivisme dalam perbincangan HI, kita bisa sangat mudah misalnya mengakses Grid Debate. Jadi Grid Debate dalam hubungan internasional itu pasti diantarkan. Kita pasti dihantarkan pada debat tentang yang terjadi dalam hubungan internasional. Ada beberapa gelombang kelahiran dari hubungan internasional sebagai sebuah ilmu, mulai tadi yang disebut sebagai realisme yang kita diasuh senior-senior, dosen-dosen senior atau dosen-dosen yang sebaya dengan saya itu diasuh oleh perspektif yang namanya realisme. Saya nggak akan terlalu tajam untuk masuk realisme itu apa, kemudian dia berhadapan dan dipantah oleh liberalisme idealisme, kemudian realisme behavioralisme, kemudian neorealisme dan neoliberalisme, kemudian ada teori-teori kritis. Saya nggak masuk ke situ untuk bisa untuk bisa melihat secara umum tentang realisme, liberalisme, kemudian neoliberalisme dan seluruh varian yang ada dalam perspektif itu. Saudara-saudara sekalian mungkin bisa lihat, kalau nggak salah Prof. Ari Bainus ya, ini juga kerjanya Mas B kemarin untuk nodong profesor-profesor di HI Unpad itu untuk bicara tentang debate dalam international relations. Kami masih berstatus mahasiswa waktu itu. Lalu diminta Prof. Ari untuk bicara tentang debate dalam hubungan internasional, dan di situ secara gamblang dijelaskan awal berdirinya hubungan internasional sebagai sebuah ilmu pengetahuan, kemudian realisme berkembang, perang dunia berkembang, okupasi, aneksasi, dan lain sebagainya demi kepentingan negara itu sebagai fenomena awal yang dilihat oleh sarjana hubungan internasional sebagai perilaku politik negara. Jadi negara dianggap anarkis, negara dianggap suka berkonflik, suka menguasai sumber daya, suka menguasai kedaulatan negara lain. Cara yang ditempuh adalah cara berperang, sehingga sarjana-sarjana hubungan internasional di awal-awal, kita sebut saja ICARS misalnya, itu bicara tentang itu, bicara tentang anarkisme, bicara tentang konflik, bicara tentang peperangan. Kemudian ketika kita kuliah misalnya, kami masih kuliah, itu buku sucinya HI itu Samuel P. Huntington tentang politik among the nation. Ya bicara tentang Samuel P. Huntington, Hans J. Morgenthau. Ini kalau kurang tidur ya. Morgenthau, bukunya itu sangat menjadi sangat sentral di tahun-tahun 90-an awal ketika kita jadi mahasiswa, karena kita selalu dihadapkan, kamu baca bukunya Morgenthau, Politik Among the Nations, itu ada beberapa seri. Nah itu perspektif sangat realis, karena unit analisis dari HI waktu itu memang bicara tentang state, bicara tentang negara. Nah, dari gelombang pertama kemudian terjadi pertengkaran ide, pertengkaran gagasan di sarjana-sarjana HI di dunia. Itu kemudian sarjana HI katakan bahwa
Enggak, paradigma penstudi HI itu tidak lagi pada soal bagaimana negara ini berperang, bagaimana negara ini menguasai negara lain, tapi dia pergi berpindah pada skema-skema kerjasama yang dibutuhkan antara satu negara dengan negara yang lain. Maka perspektif yang semula realis dianggap menjadi satu-satunya perspektif dalam hubungan internasional, ternyata ini dibantah, mulai dibantah oleh sarjana-sarjana di dunia. Kemudian melahirkan perspektif baru yang kita sebut sebagai perspektif liberalis dengan beberapa varian-varian ya. Maka tadi saya sarankan untuk bisa lihat great debate dalam hubungan internasional yang disampaikan oleh Prof. Ari Bainus. Tadi realisme itu juga dengan beberapa varian di dalamnya, dan liberalisme yang mengatakan bahwa kalau di realisme unit analisis itu adalah state, maka mereka-mereka yang ada di liberalisme katakan bahwa satu-satunya unit analisis dalam HI itu tidak hanya negara, tapi dia pindah pada organisasi non-negara. Jadi pandangan-pandangan itu yang kemudian saling bertengkar untuk mengatakan bahwa paradigma tentang membaca fenomena dalam hubungan internasional itu enggak lagi pada unit analisis negara, dia pindah pada organisasi non-negara. Kita bisa sebut misalnya kemunculan dari organisasi internasional, OI dan lain sebagainya, yang berkembang di mana-mana. UNESCO, PBB, dan seluruh organisasi internasional yang dibentuk dalam skema saling menguntungkan. Artinya hubungan internasional, tata kelola hubungan internasional itu mulai diperbincangkan dalam bentuk yang lebih detail, yang lebih teknis untuk menguntungkan satu negara dengan negara yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi tidak lagi bicara tentang war, bicara tentang perang dan lain sebagainya, tapi mereka mulai berpikir bahwa anarkisme, pikiran-pikiran tentang perang untuk mengartikulasi kepentingan nasionalnya itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, disitulah munculnya misalnya studi non-negara, organisasi internasional, berkembangnya OI dan lain sebagainya ada di perspektif ini. Dari sekian lama perbincangan tentang OI sebagai sebuah unit analisis dalam hubungan internasional itu, lalu mulai ada mulai ada gugatan gagasan dari sarjana HI yang lain. Jadi dia mulai menggugat, kenapa misalnya HI ini selalu bicara tentang negara, kenapa HI ini selalu bicara tentang organisasi internasional, kenapa HI misalnya tidak bisa menjangkau struktur sosial, kelompok-kelompok sosial, agensi-agensi yang ada di masyarakat internasional. Itu di sekitar tahun 90-an awal. Kemunculan Alexander Wen sebagai sarjana hubungan internasional yang memperkenalkan sosial teori dalam hubungan internasional. Nah, ini kita mulai masuk ke apa itu konstruktivisme. Jadi dalil dasar dari konstruktivisme itu, terutama yang diperkenalkan oleh Alexander Wen, karena dalam konstruktivisme itu ada beberapa, tidak hanya Wen, ada beberapa sarjana HI yang mengusung konstruktivisme sebagai pisau analisis. Nah, kalau Alexander Wen, dia adalah konstruktivisme HI yang meletakkan dasar-dasar berpikirnya pada sosial teori. Jadi teori sosial sebagai unit analisis yang dipakai oleh Wen untuk membaca fenomena internasional. Nah, ini Wen ini sangat membantu penstudi HI untuk melihat realitas atau fenomena yang terjadi pada skala kecil.
pada skala kelompok-kelompok sosial, individu, agensi, dan lain sebagainya. Kalau realis misalnya dia kan hanya lihat kepentingan negara, udah selesai. Kepentingan negara apa? Kepentingannya adalah meningkatkan kapasitas militer. Ya sudah, HI akan ambil seluruh literatur yang bicara tentang kepentingan-kepentingan negara. Kemudian liberalisme itu juga dia hanya bicara tentang OI, bicara tentang kepentingan negara, bicara tentang kerjasama. Tapi misalnya bagaimana sarjana hubungan internasional itu bisa secara detail untuk membaca obrolan apa yang terjadi pada tingkat masyarakat terhadap apa yang diputuskan oleh negara. Bagaimana masyarakat HI, bagaimana orang-orang HI bisa mengetahui struktur, ini kata Weber, struktur itu kebijakan. Kebijakan tentang politik luar negeri itu dibincangkan oleh masyarakat di bawah. Kita pakai visionaris apa? Oleh Wen, dia sebut apa ini? Oh, ini saya belum masuk pada Wen ya, ini secara umum. Wen sebut bahwa ada struktur, ada agensi. Struktur itu adalah kebijakan, seluruh kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, oleh negara. Kemudian Weber bicara struktur. Karena Wen itu ngambil sosial teori dalam hubungan internasional, maka dia meletakkan struktur sebagai suatu poin penting. Lalu kemudian menurut Alexander Wen, di samping struktur itu juga ada agensi. Agensi itu adalah kelompok-kelompok sosial itu. Kelompok-kelompok sosial yang terhubung dengan struktur kebijakan. Jadi hubungan antara struktur dan agensi itu menjadi poin penting bagi Wen untuk membaca fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Itu bukunya Wen cukup tebal ya, tapi karena saya hanya mengintroduce apa itu konstruktivisme dalam pikiran Wen, nanti di pertemuan berikutnya kita bisa kita bisa baca secara detail poin-poin penting dari Alexander Wen tentang konstruktivisme. Kemudian saya ingin secara umum sampaikan apa itu konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu berasumsi bahwa dunia merupakan hasil dari konstruksi sosial. Premis tersebut berarti konstruktivisme bukan merupakan teori politik, melainkan teori sosial. Jadi kemarin di sidang hasil SHR itu dicecar, kamu ini perspektif politik atau HI? Kan antara politik dan HI itu nggak terlalu jauh kan. Tapi kan kita baru tahu bahwa HI itu punya state of the art-nya sendiri. Politik itu punya state of the art-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang teori sosial, maka orang-orang politik itu mungkin reverse atau relate pada pikirannya Giddens atau Giddens tentang teori sosial. Kalau misalnya sosiologi jelas itu teori-teori sosial kan secara umum memang di reverse oleh oleh program-program studi ilmu sosial kan, termasuk HI, termasuk politik, termasuk administrasi dan sebagainya. Jadi pandangan konstruktivisme dibentuk melalui interaksi antara realitas material dan faktor ideasional yang menyebabkan tindakan di dunia nyata seperti identitas, norma, dan kepentingan. Nah, saya ingin breakdown sebentar ke soal identity, norms, dan kepentingan. Karena identitas, norma, dan kepentingan itu diksi yang dipakai secara umum di sosial teori,
Ini kan teori-teori sosial semua nih. Identitas ini diperbincangkan secara luas di teori sosial. Norma, apalagi norma itu menjadi konsepsi dasar dari ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. Kemudian interest, kepentingan ini politik juga ambil kepentingan, menarik kepentingan sebagai diksi dia. HI juga ambil kepentingan sebagai diksinya dia di diplomasi nasional interest, kepentingan nasional. Sosiologi memang diksi yang dikembangkan oleh sosiolog besar. Nah, identitas, norma, dan kepentingan dibentuk secara sosial, tidak hadir secara alamiah, maka konstruktivisme fokus kepada makna, diskursus, dan praktik sosial. Jadi, saya ingin saya ingin turunkan pemahaman konstruktivisme dalam operasionalkan ya, konstruktivisme HI dalam identitas, dalam norma, dan dalam kepentingan. Ini memang bukunya Wen betul ini, karena ngambilnya dari Wen. Jadi identitas, saya ingin contohkan bagaimana identitas ini beroperasi dalam bentuk yang yang global ya. Identitas kalau ditarik ke sosiologi maka dia hanya menjadi artefak, menjadi simbol. Tapi kemudian bagaimana dia dimaknai sebagai sebuah konsepsi HI. Kan Wen itu sebenarnya nariknya ke situ. Bagaimana dia kemudian ini bisa dipakai menjadi pisau analisis yang dimiliki oleh HI. Nah, Wen katakan bahwa coba perhatikan, coba lihat misalnya. Dalam buku itu dia contohkan, tapi di contoh yang lain, di bentuk yang lain saya akan contohkan juga bentuk-bentuk yang tidak disampaikan oleh Wen ya. Di dalam bukunya Sosial Teori dalam Hubungan Internasional, Wen katakan dalam soal identiti bahwa negara-negara Barat itu memiliki memiliki identitas, memiliki struktur ekonomi, memiliki struktur militer, memiliki kepentingan yang skalanya sama. Dia contohkan Amerika dan Inggris. Inggris, kata Wen dalam bukunya dia nggak akan memperkuat memperkuat kapasitas militernya karena takut akan diserang oleh Amerika. Dia nggak akan perkuat itu. Karena dianggap secara identiti mereka itu adalah sama, mereka itu berafiliasi, mereka itu bersekutu. Jadi nggak mungkin dalam satu ikatan identiti, dalam ikatan norma, dalam ikatan itu mereka saling serang, itu nggak mungkin menurut Wen. Jadi identiti itu akan mengikat negara-negara yang ada dalam satu postur yang sama, kepentingan yang sama untuk untuk saling terhubung dan saling menjaga. Ketika misalnya Amerika memperkuat kapasitas militernya, maka Inggris nggak akan melakukan reaksi apapun, karena dia tahu bahwa penguatan kapasitas militer itu bukan diperuntukkan buat Inggris, karena mereka adalah friend, mereka adalah berteman. Itu asumsi dasarnya. Jadi membangun identitas, membangun norma, membangun kepentingan itu menjadi konsepsi-konsepsi dasar bagi bagi konstruktivisme dalam HI untuk diedarkan, untuk dioperasikan dalam bentuk-bentuk yang lebih teknis. Oke, itu satu contoh. Kemudian contoh berikutnya, disertasi saya itu memang di samping dia bicara identity,
Memang di situ juga sangat terhubung dengan interest, terhubung dengan ekonomi dan lain sebagainya. Saya mau ajak saudara-saudara sekalian untuk berpikir tentang bagaimana relasi, bagaimana hubungan identitas yang sama antara masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan masyarakat yang ada di negeri Johor, Muar. Itu satu kesatuan identitas yang sama, identitasnya adalah identitas kemelayuan. Sama-sama Melayu. Melayu Bengkalis, Melayu Selat Panjang, Peranti, Melayu Indragiri Hilir, itu identitasnya secara kebudayaan adalah Melayu. Di Malaysia itu juga Melayu. Nah, bagaimana misalnya penstudi HI bisa masuk untuk membaca apa yang terjadi pada kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok masyarakat yang sama-sama Melayu, tapi ada di 2 atau 3 negara. Kita sebut Singapura, sebagian di situ ada kelompok Melayu. Kita sebut Indonesia dan Malaysia, itu clear, karena dulu kita dihubungkan dengan Semenanjung Malaka. Sama-sama Melayu. Nah, itu yang diajukan oleh UN, bahwa dalam struktur sosial itu, menurut dia di samping soal ada identity, di samping soal ada norma, kemudian di situ ada interest, ada kepentingan, apa namanya, kepentingan-kepentingan, hubungan-hubungan yang terjadi di antara masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah perbatasan itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditinjau hanya dari perspektif negara. Kalau kita hanya melihat dari perspektif negara, maka pola hubungan Indonesia dan Malaysia itu sangat fluktuatif. Pada masa Soekarno misalnya, kita lihat bahwa ada keinginan untuk ganyang Malaysia, ganyang Malaysia, ganyang Malaysia, itu apa namanya, menurut Wen itu Hobbesian, sebuah apa namanya, sebuah keadaan yang memang sangat. Hobbesian itu apa sih? Suka bertengkar, suka apa namanya, dia nggak kerjasama, dia nggak friendly, tapi yang homo mini lupus. iya, jadi ganyang Malaysia itu kan sangat Hobbesian ya. Ganyang Malaysia, karena Malaysia bukan sekutu dari kita, dia merampas banyak identitas kita, bla 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 segala macam. Tapi kan itu pada struktur kebijakan elit kan. Nah, pada masyarakat di bawah, masyarakat Melayu di Riau dan masyarakat Melayu di Malaysia, kita nggak tahu apakah kebijakan ini terhubung sampai ke bawah atau tidak. Kalau misalnya tidak, apa indikatornya? Kalau misalnya iya, apa indikatornya? Bagaimana metodologinya? Kan itu yang nggak tersedia pada realis. Realis itu nggak menyediakan mekanisme itu untuk bisa masuk sampai ke bawah. Maka identitas, norma, agensi, struktur itu menjadi apa namanya, menjadi instrumen-instrumen yang penting bagi penstudi hubungan internasional untuk membaca dinamika apa saja yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di 2 atau lebih negara. Karena dalilnya adalah partikular. Dalilnya tidak lagi state, tidak lagi organisasi internasional, tapi dalilnya itu langsung masuk pada kelompok-kelompok sosial, individu-individu bahkan, sangat partikular. Maka untuk itu, yang tadinya metode riset kita itu pada perpustakaan, kan realisme itu metode pengumpulan datanya kan di perpustakaan kan, library research, skripsinya juga library research.
V juga library research. Nah, dengan konstruktivisme itu kita bisa dan sangat memungkinkan untuk ketemu dengan responden. Artinya metode penelitian wawancara itu sangat dimungkinkan di konstruktivisme. Karena metode penelitian sosial itu mau tidak mau harus menjadi pemahaman tersendiri bagi kita. Kalau misalnya kurikulum kita di HI sebelumnya nggak ada, ya mungkin ke depan metode penelitian sosial, terutama yang turun ke bawah, melakukan land research, itu penting agar mahasiswa HI ketika dia ambil metode penelitian yang, jenis penelitian yang kualitatif, lalu bertemu dengan responden, maka data set penelitian itu menjadi penting sebagai instrumen yang kita bawa turun ke masyarakat. Kemudian bisa lanjut. Oke, yang tadi. Nah, ini tadi yang saya sebut, yang Hopesian itu. Hopesian itu budaya anarki yang tadi Ganyang Malaysia, bla 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 segala macam. Itu Hopesian. Kantian ini dia lebih dia ada Hopesian, Kantian, dan Lockean. Sama. Ya, permusuhan, persaingan, dan kerjasama. Ya, ke bawahnya. Nah, ini identitas, norma, dan kepentingan. Jadi identitas itu hasil dari interaksi sosial berkepanjangan. Berkepanjangan ini sebenarnya dia terus-menerus. Kalau dalam studi Kunto Wijoyo itu buku Memaknai Kebudayaan, berarti dia warisan karena dia turun-temurun. Di sini berkepanjangan. Jadi identitas adalah hasil interaksi sosial. Jadi misalnya norma-norma sosial di Sumatera Barat itu berbeda dengan norma-norma sosial yang ada di Riau misalnya. Apa identitas, apa normanya? Misalnya dalam struktur pemerintahan di Sumatera Barat mengenal dengan kenagarian, mengenal dengan jorong. Nah, kita beda di Riau. Kenapa beda? Karena struktur masyarakatnya memahami norma-norma yang berkembang yang mereka anut. Mulai dari awal sampai sekarang, itu seperti mereka tahunya seperti itu karena diwariskan dari dari kelompok-kelompok masyarakat sebelumnya. Jadi yang berkepanjangan menurut gue itu sebuah proses yang panjang, mulai dari generasi A, B, C, dan seterusnya. Mereka memahami satu belief, satu kepercayaan yang nggak pernah berubah. Kemudian dia erat kaitannya dengan sejarah. Tadi disebutkan erat kaitannya dengan sejarah. Maka konstruktivisme karena dia bicara tentang identity, maka hal itu berpotensi untuk ditarik ke belakang, membaca sejarah dalam hubungan internasional. Beberapa bulan yang lalu saya juga memberikan makalah di Bangi, kerajaan Selangor di Malaysia. Satu di antara pembentang itu dia angkat tentang diplomasi Hang Tuah. Diplomasi itu diksinya milik HI. Hang Tuah itu lahir sebelum Ikars ada. Iya. Sebelum Murgento ada. Lalu siapa? Apakah yang berhak absolut membincangkan ini adalah orang-orang sejarah? Tapi bagaimana Hang Tuah, bagaimana Hang Jebat mengartikulir kepentingan kerajaan itu ada di kita.
Nah, itu kenapa kemudian identitas itu erat kaitannya dengan sejarah, maka identiti konstruktivisme itu siap-siap untuk ditarik pada sejarah dan antropolog HI. Nah, ini lagi di Wen sebut bahwa identitas negara dibentuk melalui interaksi dengan negara lain dan menjadi dasar dalam membentuk kepentingan negara. Identitas negara tidak bersifat kaku dan stagnan, namun selalu direproduksi dalam interaksi sosial. Itu tadi yang saya sebut, di situ ada struktur, di situ ada agensi. Nah, praktek-praktek sosial yang terjadi di kelompok-kelompok sosial itu, misalnya kelompok sosial yang terjadi di perbatasan Riau dan Malaysia, itu kan ada praktek sosial di situ. Di situ ada struktur, ada kebijakan tentang diaspora, ada kebijakan tentang apa namanya, kita harus paspor itu kan, PISPA itu kan, itu struktur kan, itu kan kebijakan negara kan, bahwa setiap orang yang akan pergi ke Malaysia itu harus punya paspor, setiap orang yang pergi ke Malaysia itu harus ada visa, harus ada ini segala macam, itu kan kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Di satu sisi ada kebijakan, tapi di sisi yang lain itu ada agensi-agensi, ada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kelompok-kelompok masyarakat itulah yang menjadi apa namanya, unit analisis dari penstudi HI. Jadi kan kelompok-kelompok masyarakat itu yang kita studi sebagai sarjana HI kan. Mereka ngapain? Apa yang dilakukan oleh apa namanya, oleh orang-orang Indonesia, oleh kelompok-kelompok sosial yang ada di perbatasan di Riau misalnya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Kan kita tahu bahwa tidak hanya di Riau, tapi di Nusa Tenggara sana juga orang NTT itu banyak yang jadi TKI di Malaysia. Orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak yang cari nafkah di Malaysia. Itu Riau ditempatkannya sebagai daerah transit karena secara geografis dia berdekatan. Nah, saya menemukan misalnya yang dilakukan oleh orang kita Indonesia beretnik Jawa, beretnik Timur, daerah-daerah Timur, itu fasih berbahasa Melayu. Dia mengadaptasi identitas Kemalawian itu demi kepentingan interest dia terhadap pekerjaan. Kan dia harus bisa mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu kan, untuk bisa diterima oleh cukong-cukong, oleh majikan-majikan yang ada di Malaysia. Minimal apa yang dia harus pertunjukkan? Minimal dia harus bisa berbahasa Melayu. Itu identiti sebagai sebuah kesamaan. Nah, menurut Wen, dalam mengoperasikan konstruktivisme di kelompok-kelompok sosial itu, mereka selalu apa yang disebut sebagai shared ideas. Jadi ide-ide yang mereka punya itu mereka share, mereka sampaikan. Misalnya ide tentang apa? Ide tentang Kemelayuan sebagai sebuah identitas. Mereka share itu sebagai sebuah bentuk apa namanya, bentuk ketegasan agar kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat Indonesia yang ada di perbatasan itu atau yang sengaja datang di perbatasan untuk memudahkan masuk ke Malaysia akan dianggap sebagai orang Melayu. Dia butuh kepentingan itu menjadi Melayu. Maka oleh Wen dia sebut sebagai sebuah proses imitasi. Dia mengimitasi, dia tiru, dia contoh berdialek Melayu, bertata cara Melayu, berbahasa Melayu. Ini demi interest. Tadi kan disebut juga ada interest. Interest itu kepentingan. Motifnya apa?
Motifnya adalah mereka datang ke Malaysia itu untuk cari kerja. Cari kerja karena motifnya adalah ekonomi. Demi kepentingan ekonomi, maka kelompok-kelompok sosial, agensi-agensi yang ada di perbatasan itu mengimitasi identiti yang mereka punya untuk sama dengan yang ada di Malaysia. Nah, prosesi inilah sebenarnya, praktek-praktek sosial ini sebenarnya yang diulik-ulik oleh sarjana hubungan internasional dalam perspektif yang namanya konstruktivis. Jadi ilmuwan HI itu bisa ngulik-ngulik ya, mereka ke Malaysia ngapain sih, cara yang ditempuh seperti apa, bagaimana caranya mereka bisa diterima kerja, apa yang mereka harus lakukan. Lalu ini akan membentuk jaringan-jaringan pertemanan. Karena apa? Karena identitinya udah sama. Karena dia merasa menjadi bagian kemelayuan. Begitu identitasnya sama, maka sudah tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi peperangan, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa pemerintahan pasca Soekarno, pergi ke Soeharto, kemudian ke Habibie, Megawati, fluktuasi hubungan Indonesia-Malaysia itu fluktuatif. Ketegangan di tingkat negara itu terjadi, tapi di bawah itu biasa-biasa aja. Masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia nggak pengaruh. Karena mereka terhubung pada identitas yang sama, mereka terhubung pada kepentingan ekonomi yang sama. Di tingkat elit itu kelahi aja. Tapi di tingkat bawah, mereka berteman, mereka ada mutualisme, simbiosis mutualisme di situ. Karena dibangun atas dasar identiti, dibangun atas dasar norma yang sama, dan lain sebagainya. Nah kan, sarjana itu muliknya di situ. Nah, oleh Wen terakhir dari seluruh proses praktek-praktek sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional itu akan berpengaruh, ini akan ditarik naik ke atas, berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Di situ harapannya. Sehingga kalau dalam studi kebijakan, selama ini kebijakannya top down dari atas ke bawah, maka konstruktivis ini mendorong agar kebijakan politik luar negeri itu didasarkan atas proses yang bottom up. Jadi politik luar negeri itu nggak hanya dipotret dari Jakarta, tapi negara itu juga harus melihat secara detail praktek sosial apa yang terjadi di masyarakat sehingga itu menjadi dasar bagi perumusan kebijakan politik luar negeri. Nah itu kira-kira Wen itu berpikir. Itu satu baru ya. Tadi kita bicara tentang identity, norms, interest, dan lain sebagainya. Caranya share ideas, dia sharing ide tentang kebersamaan, tentang kemelayuan kalau pada kasus Indonesia, Malaysia. Tapi ini bisa ditarik pada aspek-aspek yang lain. Karena ide-ide bersama itu sangat banyak. Dia bisa etnik, dia bisa ekonomi, dia bisa security, macam-macam. Jadi lapangan konstruktivisme itu menjadi lapangan baru yang harus kita ulik-ulik. Jadi mahasiswa HI tidak hanya lagi bicara tentang perang saja, tidak lagi bicara tentang perdagangan dagang antar negara saja, tapi kita bisa detail untuk melihat praktek-praktek sosial internasional, masyarakat internasional itu berpengaruh terhadap proses politik luar negeri. Nah, ini bisa ditarik pada negara-negara Eropa yang berbatasan. Misalnya, kan semua negara di dunia ini kan saling berbatasan. Kita bisa lihat apa nilai-nilai
norma-norma yang mengikat antara satu dengan yang lain sehingga mereka relatif bisa hidup berdampingan secara damai. Nah, proses itu yang diulik oleh konstruktivis untuk melihat bagaimana hubungan internasional itu bekerja pada realitas yang lebih detail. Jadi nggak lagi melihat kebijakan-kebijakan politik negara yang gamblang, yang sangat besar, tapi dia bisa turun ke bawah untuk membaca obrolan dan praktek-praktek sosial yang kemudian berpengaruh pada kebijakan politik negara. Di samping when, kita bisa lanjut. Habis ya? Nah ini. Nah, ini yang norms tadi. Tadi kan saya banyak bicara tentang identity, tapi juga tersebut ada norma. Nah, ini kira-kira norms tuh, norms standar perilaku sesuai dengan ekspektasi sosial bersama. Nah, ini Finenmore ini juga konstruktivis HI. Di samping Alexander Wen tadi yang saya agak detail, Finenmore dia adalah konstruktivis HI yang bicara tentang ini bukunya yang sangat terkenal dan ini Yusran ngambil Finenmore ini disertasinya norm life cycle tentang norma yang berkembang di negara-negara ASEAN. Jadi ASEAN sebagai sebuah wadah organisasi, tapi di dalamnya kan negara-negara. Nah, norma yang ada di ASEAN itu yang diadop oleh negara. Nah, bagaimana norma itu berkembang? Finenmore sebutkan ada norm life cycle. Jadi ada norm emergence, norm cascade, dan norm internalization. Itu si Finenmore. Jadi dia bicara tentang norma-norma yang diperkenalkan di awal. Itu norm emergence, itu norma yang baru diperkenalkan. Norms emergence, kemudian norms cascade terjadi ketika cukup banyak aktor mulai mengadopsi norma itu. Jadi ketika dia diperkenalkan ini butuh waktu yang lama untuk bisa menerima norma itu sebagai sebuah keputusan organisasi negara. Nah, kalau dia sudah bisa diterima, maka norm cascade itu terjadi cukup banyak aktor mulai mengadopsi norma. Dia mulai mengadopsi norma. Kemudian norm internalization. Norma menjadi hal yang normal dan wajar sehingga secara otomatis diikuti sebagai bagian normal dari tindakan internasional. Nah, proses menginternalisasikan norma itu, Marta Finenmore concern di situ. Jadi norma yang dia dorong. Bagaimana norma-norma ASEAN itu berkembang? Norma tentang apa misalnya? Itu pertama norm cascade, kemudian norm emergence, cascade, dan internalization. Nah, kalau kita nggak kenal dengan konstruktivisme, maka kita nggak tahu bagaimana misalnya melihat perilaku negara yang sama-sama berubah menjadi sebuah bentuk baru kayak ASEAN Way gitu. dengan ASEAN Way. Bagaimana caranya kita ASEAN Way itu misalnya terbentuk ternyata karena ada norma-norma yang disepakati bersama di organisasi regional itu. Kemudian membentuk dan membantu negara untuk bisa mengadopsi norma itu dan ini berpengaruh terhadap kebersamaan di negara masing-masing di ASEAN. Itu ini Martin Finenmore prosesnya tuh yang norm life cycle-nya itu. Nah, itu norma. Kemudian next kepentingan. Ini si Wen lagi ya. Ini
ini kepentingan mungkin bisa nanti dibaca, nanti bisa kita share lah ya. Ini bisa diambil nggak sama mahasiswa nih? Kita masukkan ke caranya gimana mereka bisa ambil? Nanti lewat ini aja, satu ke siapa namanya? Naswa, nanti Naswa akan share ke teman-teman yang Oh iya, iya, iya. ah, Yang di HI UNA? bisa lewat grup juga. Oke. Ya nanti bisa dibaca ya kepentingan karena ini nanti buku sucinya memang lain kalau soal kepentingan interest. Tadi norms itu Martha More. Ada beberapa sarjana HI yang konstruktivis juga. Kita sebut saja misalnya Kratos, kemudian satu lagi Nikola ya. Nah kalau Nikola dia memperkenalkan konstruktivisme itu mengambil basis ilmu pengetahuan komunikasi. Kalau Webb dia ngambil dari sosial teori, kalau Martha More tadi juga sosial teori dari norman. Kalau Nicholas Onuf itu dari komunikasi. Jadi komunikasi interpersonal, komunikasi antar individu, kelompok, itu menjadi potret bagi Onuf untuk melihat bagaimana praktek kelompok-kelompok sosial itu terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional. Jadi unit analisis atau apa namanya analisis yang dia bawa itu adalah analisis komunikasi. Itu kalau Onuf. Yang kalau saya gitu. Iya kan? Oke, lanjut. Nah, ini aktor dan struktur. Kalau negara jelas tuh. Ini yang negara dan non negara itu NGOs, MNC. Kemudian struktur dalam tidak terbatas pada arti material, tapi juga struktur ide. Dan lagi-lagi pada soal ide, gagasan, apa identitas. Kedua, struktur ini secara resiprokal saling membentuk. Jadi proses resiprokal antara struktur dan aktor, struktur dan ide secara resiprokal membentuk dan membentuk satu sama lain melalui interaksi. Jadi memang poin dari konstruktivisme itu memang pada soal struktur dan agensi. Praktek-praktek sosial yang terjadi di kelompok-kelompok masyarakat itu yang kemudian oleh sarjana HI yang memperkenalkan konstruktivis berpengaruh terhadap politik luar negeri. Nah itulah kira-kira poin dari konstruktivisme itu. Tapi memang harus didetailkan masing-masing ilmuwan. Tadi Webb itu bicara dari perspektif sosiologi, Ono bicara dari perspektif komunikasi, Martha More bicara dari perspektif sosiologi. Satu lagi ada kalau nggak salah Kratos itu bicara dari perspektif security, dia bicara dari aspek keamanan. Tapi konstruktivis. Nah, jadi sebenarnya poin dari kenapa kita membincangkan teori konstruktivisme dalam HI, teori-teori HI itu karena kita ingin membuat balance, kita ingin terus-menerus memperkenalkan bahwa ke depan hubungan internasional itu tidak lagi elitis, tapi dia ada di bawah, ada di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia. Kita bisa ngobrol bareng dengan mereka dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian terhubung dengan responden-responden, terhubung dengan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga kita tidak ada jarak antara mahasiswa HI dan masyarakat. Jadi itu sebenarnya kenapa kemudian kita penting. Saya merasa juga berkepentingan, V juga merasa berkepentingan, karena konstruktivisme itu menjadi bagian yang memang harus didorong. Karena realisme, kemudian liberalisme, critical thinking teori,
konstruktivisme itu menjadi bagian-bagian penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bernama hubungan internasional. Jadi saya kira sebagai sebuah pengantar uh, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali pertemuan kita bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi baru bagi seluruh mahasiswa hubungan internasional, terutama di Universitas Riau dan Universitas Andalas, karena konstruktivisme menjadi suatu yang baru dan dia harus bersama-sama kita dorong agar terjadi insight-insight yang baru, mendapatkan sesuatu yang baru. Tidak lagi ada paradigma lama, tapi tentu saja kita menawarkan alternatif agar mahasiswa hubungan internasional itu tidak hanya ada di mercusuar, tapi dia juga ada di kelompok-kelompok sosial masyarakat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Saiman. Walaupun tadi Abang sampaikan ini sebagai pengantar saja, tetapi sudah banyak ya yang bisa kita dapatkan, dan juga terutama dalam pemikiran Wen masuk ke Finemore tadi, kemudian ada Ono dan seterusnya. Jadi memang kalau dalam skema kuliah kolaborasi ini ada 4 pertemuan yang akan disampaikan. Misalnya dari UNRI 4 pertemuan, kita yang dari UNAN ke UNRI juga 4 pertemuan. Kalau nggak salah seperti itu, Bang ya. Nah, jadi makanya kalau sekarang misalnya baru sekali dan Bang Saiman kebetulan bisa hadir di Padang untuk 3 pertemuan berikutnya, ya kita bisa menyesuaikan apakah Bang Saiman tetap hadir ke Padang atau mau online, nggak masalah. Yang penting proses perkuliahan berlanjut. Oke, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini, karena nggak terasa ternyata udah 60 menit Bang Saiman menyampaikan materi yang karena memang padat ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya nanti kita bisa lakukan di lain kesempatan atau dengan di instrumen yang berbeda. Kita bisa pakai media apa saja untuk belajar bersama. Mungkin itu saja teman-teman semua ya, baik yang di Universitas Andalas maupun di Universitas Riau. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, dan nanti kalau pengen melihat lagi untuk mereview perkuliahan ini, kita akan tayangkan di YouTube. Kita akan infokan channelnya. Itu saja, sekali lagi makasih Abang Dr. Saiman Pak Pahan yang luar biasa demi kuliah 1 jam tapi macetnya berjam-jam. Luar biasa perjuangan kita untuk mewujudkan perkuliahan ini. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.